Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam channel Cerita Seram. Judul cerita kita kali ini adalah Penunggu Kamar 213. Cerita ini bermula ketika dua orang pejabat kementerian datang berkunjung ke Ranai, Kabupaten Natuna. Siang itu mereka mendarat menggunakan pesawat Riau Airline. Cuaca di Natuna sangat buruk. Musim utara sudah tiba. Disertai angin dan hujan, mereka sampai di Hotel Sena. Resepsionis memberikan kunci kamar seraya berkata, "Kamar Bapak di lantai 2 ya, kamar nomor 213. Pak Anto dan Pak Tommy segera melangkahkan kakinya menuju tangga. Hotel tersebut tidak memiliki lift. Sesampainya di depan kamar, Pak Anto dan Pak Tommy berhenti sejenak sambil memandang sekeliling. "Hotelnya masih baru ya," kata Pak Anto kepada Pak Tommy. Mereka kemudian masuk ke kamar. Kamarnya cukup luas. 2 buah single bed dengan spray putih sangat rapi tertata. Meja dan cermin berikut TV juga tersusun dengan baik, sesuai standar hotel pada umumnya. Pak Anto kemudian membuka lemari dan memasukkan koper baju dan tas kerjanya ke dalam lemari. Sedangkan Pak Tommy membuka jendela samping lebar-lebar. "Aku mau merokok sebentar," kata Pak Tommy kepada Pak Anto. Setelah menghabiskan sebatang rokok, Pak Tommy mengajak Pak Anto untuk pergi makan siang. Pak Anto kemudian menelpon supir mobil charteran yang tadi menjemput dan mengantar mereka ke hotel. Mereka kemudian turun dan menunggu di lobi. Pak Anto yang duduk menghadap tangga seperti melihat ada sekilas bayangan putih melintas melewati anak tangga. Tapi hal itu diabaikan oleh Pak Anto, karena dalam hatinya tak mungkin ada penampakan di siang hari. Tak lama kemudian supir mereka datang. Mereka menuju rumah makan Sisi Basisir. Mereka makan bertiga dengan si supir tadi. "Makanan di sini enak ya," kata Pak Anto kepada supir. "Iya Pak, Natuna terkenal akan wisata kulinernya. Seafood jadi andalan kami," jawab si supir. Setelah makan dan ngobrol agak lama, mereka mengajak supir untuk berkeliling kota Ranai. Supir kemudian membawa mereka ke Masjid Agung Natuna. Masjid megah itu masih bisa dikatakan baru. Mereka sangat takjub dengan keindahan arsitektur masjid tersebut. Menjelang sore, mereka sempat pergi ke Pantai Tanjung. Tapi sayang, musim hujan dan Pantai Tanjung kedai-kedainya hanya buka saat hari libur saja. Kemudian mereka memutuskan untuk pulang ke hotel. Sesampainya di hotel, Pak Anto dan Pak Tommy langsung naik ke kamar. Setelah mandi, Pak Anto bersiap untuk sholat maghrib di kamar, sedangkan Pak Tommy masih merokok di samping jendela. "Habis isya nanti kita makan malam di mana?" kata Pak Tommy kepada Pak Anto. "Tempat tadi siang boleh juga," jawab Pak Anto. "Baiklah, aku mandi dulu," balas Pak Tommy seraya mematikan rokoknya di asbak. Terus lanjut ke kamar mandi. Selama sholat ternyata Pak Anto merasa seperti ada yang mengawasinya. Selesai sholat, sambil melipat sarungnya, Pak Anto mendengar jendela kamar itu bergerak menutup sendiri. Pak Anto menoleh terdiam. Dalam suasana hening, tiba-tiba Pak Tommy keluar dari kamar mandi. "Woi, bengong kenapa?" "Enggak, itu jendela nutup sendiri," kata Pak Anto.
Mungkin angin, jawab Pak Tommy menenangkan. Walaupun dalam hatinya berkata, angin tak mungkin bisa menggeser jendela itu. Pak Anto yang sudah siap dari tadi kemudian keluar kamar lebih dahulu. Aku tunggu di lobi ya, kata Pak Anto pada Pak Tommy yang masih menggunakan handuk. Iyalah, nanti aku susul, jawab Pak Tommy. Saat keluar kamar, Pak Anto melihat perempuan berjalan menuruni tangga. Berjalan pelan dan menunduk. Pak Anto kemudian berjalan ke arah tangga. Tapi sosok perempuan tadi tidak dia jumpai di tangga. Sampai di lobi, Pak Anto menanyakan kepada resepsionis hotel, "Rame ya tamu di sini?" "Cuma beberapa orang, Pak. Hotel di Ranai cuma penuh saat ada pelatihan atau acara-acara dinas saja." "Oh begitu ya. Terus tadi cewek yang turun lebih dahulu dari saya tamu hotel juga ya?" "Nggak ada tamu perempuan di hotel ini, Pak. Semuanya laki-laki dan semuanya dari luar daerah." "Ada, tadi barusan saya lihat cewek baju putih turun tangga, rambutnya panjang tergerai. Saya susul udah nggak ada lagi. Kirain udah sampai di lobi. Dari tadi baru bapak yang turun dari lantai atas," jawab resepsionis. Jawaban tadi tambah membuat penasaran Pak Anto. Cuma dia masih berpikir positif. Mungkin saja dia salah lihat, atau perempuan tadi keluarga tamu kamar yang lain. Sementara di dalam kamar, Pak Tommy juga mengalami hal-hal yang aneh. Dia mendengar suara orang lagi mandi di dalam kamar mandi. Padahal jelas-jelas rekannya Anto sudah turun ke bawah. Pelan-pelan dia memberanikan diri membuka pintu kamar mandi. Ternyata kosong. Belum hilang rasa penasarannya, tiba-tiba TV kamarnya menyala sendiri dengan volume yang lumayan keras. Pak Tommy segera meraih remote TV dan mematikannya. Kemudian Pak Tommy melirik ke arah jendela. Jendela kamar yang sedikit terbuka. Dia melihat ada kepala anak kecil yang sedang mengintipnya. Pak Tommy berjalan pelan ke arah jendela dan dia buka lebar-lebar. Ternyata tidak ada apa-apa di situ. Tidak mungkin juga anak kecil bisa naik setinggi itu, pikirnya. Tak lama berselang, telepon kamar berdering memecah kesunyian. Pak Tommy menjawab telepon itu. Terdengar suara perempuan berbisik di ujung telepon. "Kenapa kalian masuk ke kamar saya?" Ini siapa?" jawab Pak Tommy. "Saya penghuni kamar itu. Pergi kalian sekarang juga. Kalau tidak kalian akan menyesal." Kemudian perempuan itu tertawa nyaring. Gagang telepon terlepas dari tangan Pak Tommy. Di depan pintu kamar mandi sudah berdiri sosok perempuan berbaju putih dengan rambut menutupi wajah. Pak Tommy menjerit sekuatnya. Sampai tamu kamar lain dan Pak Anto di bawah mendengar teriakan Pak Tommy tadi. Pak Anto segera menuju kamar dan menemukan rekannya sudah pingsan di samping tempat tidur. Setelah sadar, Pak Tommy menceritakan seluruh kejadian yang dialaminya. Mereka pun sepakat pindah hotel dan memutuskan untuk pulang ke Jakarta pada hari berikutnya. Tamat. Baiklah teman-teman, sekian cerita seram episode kali ini. Semoga cerita tadi dapat menghibur teman-teman penikmat cerita seram dimanapun teman-teman berada. Sampai jumpa dengan cerita-cerita seram lainnya
hanya di channel Cerita Seram. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.